Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu Electronic Shop, sistem manajemen toko elektronik berbasis Java Swing dan MySQL. Sebelum kita masuk ke penjelasan utama, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Aldi Akhala Putra. Saya Deka Rohansyah. Saya Muhammad Bintang Firansyah. Saya Dita Putri. Oke, mari kita masuk ke penjelasan utamanya. Saya akan serahkan kepada Deka. Baik, untuk pada penjelasan yang pertama, apa itu aplikasi Electronic Shop? Pada proyek ini kami membuat aplikasi Electronic Shop, yaitu sistem manajemen toko elektronik berbasis Java Swing dan MySQL. Sistem ini digunakan untuk mengelola data produk, kategori, pengguna, serta transaksi penjualan. Selain itu, kami juga menerapkan pembagian hak akses antara admin dan kasir sehingga keamanan dan pengelolaan data menjadi lebih baik. Mengapa kami memilih judul ini? Kami memilih judul Electronic Shop karena toko elektronik memiliki banyak data yang harus dikelola, mulai dari produk, kategori, stok, hingga transaksi penjualan. Jika dilakukan secara manual, risiko kesalahan cukup tinggi. Oleh karena itu, kami membuat sistem yang mampu membantu proses pengelolaan toko secara lebih efektif. Selain itu, proyek ini juga menjadi penerapan langsung materi pemrograman 1 ke dalam sebuah aplikasi yang nyata. Oke, lanjut yang akan dibawakan oleh Bintang. Baik, selanjutnya kita masuk kelebihan dan kekurangan. Kelebihan utama aplikasi ini adalah adanya pemisahan hak akses admin dan kasir, penggunaan database MySQL, serta sistem transaksi yang sudah berjalan dengan baik. Namun, kami juga menemukan beberapa kekurangan seperti penggunaan MyISAM, keamanan paspor yang masih belum ditingkatkan, dan sebelum adanya fitur laporan otomatis. Untuk pengembangan selanjutnya, kami berencana menambahkan dashboard statistik, laporan PDF, notifikasi stok, serta peningkatan keamanan sistem. Selanjutnya, kesimpulan. Dapat kami simpulkan bahwa aplikasi Electronic Shop telah berhasil dibangun dan mampu menjalankan fungsi utama pengelola toko elektronik, mulai dari manajemen produk, penggunaan, hingga transaksi penjualan. Proyek ini juga menjadi bukti bahwa materi yang kami pelajari di pemrograman 1 dapat diterapkan dalam sistem yang nyata. Kedepannya, aplikasi ini masih dapat dikembangkan dengan peningkatan keamanan, fitur laporan, dashboard statistik, dan notifikasi stok agar menjadi sistem yang lebih lengkap dan siap digunakan dalam lingkungan bisnis sebenarnya. Oke, jadi Electronic Shop bukan hanya sebuah tugas perkuliahan bagi kami, tetapi juga langkah awal kami dalam membangun solusi digital yang mampu menyelesaikan permasalahan nyata di dunia usaha. Oke, jadi ini PPT kami sudah menjelaskan semua isi untuk proyek kami. Kita akan lanjut masuk ke demo proyek kami, yaitu Electronic Shop di NetBeans. Oke, mari kita masuk ke penjelasan proyek untuk demonya. Jadi kita sudah ada di NetBeans. Kita membuat Electronic Shop sistem kasir ya. Oke, kita coba untuk Package-nya masuk berapa? ke form login. Oh iya, sebelum itu kita di sini ada beberapa package. Ini image nanti untuk background di menu itemnya. Ini kategori untuk form kategori, koneksi untuk menghubungkan NetBeans ini ke database di MySQL-nya. Terus form merek untuk input merek nanti. Form login nanti untuk buat login pengguna, form pengguna, input data pengguna, lihat pengguna juga buat nanti lihat pengguna yang udah pernah diinput. Menu utama admin ini khusus admin ya, nanti jadi menu ini cuma yang akses cuma bisa admin. Terus kasir, jadi nanti yang bisa akses ini cuma kasir. User session ini buat nentuin yang login siapa. From product untuk input produk dan lihat produk juga untuk
melihat produk yang udah pernah diinput. Terus transaksi, di package transaksi ada form detail transaksi, form input transaksi, dan form DIY transaksi. Oke, kita lanjut coba untuk masuk ke programnya. Kita run file. Nah, kita di sini akan coba input dulu. Jadi kita di sini akan masuk ke sebagai admin dulu ya. Nah, ini fitur yang kami tambahkan itu adalah bisa melihat password. Jadi kalau misalnya lupa atau takut salah, jadi kita bisa lihat passwordnya dulu. Oke, kita coba login. Nah, di menu utama khusus admin itu adalah master data. Nah, jadi si admin ini bisa tuh input data pengguna. Kalau misalnya ada karyawan baru atau ya, data kasir baru, jadi nanti bisa di-input sama kasir. Terus data produk buat input produk nanti, kategori, merek juga sama. Oke, coba masuk ke form data penggunanya dulu. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, nanti di sini kita bisa nulis nih nama lengkap, siapa, nomor telepon, email, nanti password, alamat lengkap, hak akses. Nah, ini yang udah saya buat sebelumnya. Nah, ini adalah untuk admin. Jadi admin hanya bisa satu ya di sini, karena saya masih buat untuk satu orang saja admin. Nah, baru di sini adalah kasir. Di sini kita mau edit. Nah, misalnya dari bintang kita jadi Muhammad Bintang, kita jadi ubah bintang. Edit data pengguna berhasil. Nah, berarti ini sudah berhasil diperbarui ya. Oke, kita coba masuk ke menu selanjutnya. Ke data produk. Nah, di sini kita bisa nih input produk. Misalnya mau produk kayak mesin cuci, namanya apa? Nah, terus bisa pilih kategori. Misalnya mesin cuci berarti kategori mesin cuci. Terus merek, kita bisa merek. Misalnya merek Samsung atau Panasonic, LG segala macam. Terus nanti kita bisa nentuin harganya, terus stoknya berapa. Nah, ini untuk data-data yang sudah kita input sebelumnya. Nih, ada Asus ROG, Samsung Galaxy S24, LG Smart TV dan lain-lain. Nah, ini misalnya kita mau edit, misalnya nih sama, misalnya ini jadi 526 juta, kita ganti ini edit. Nah, sekarang udah berubah nih jadi 26 juta. Oke, kita lanjut ke kategori. Nah, di sini kita bisa lihat nih kategori-kategori yang ditulis, misalnya handphone, laptop, kulkas, televisi, banyak. Kalau mau nambahin kategori, misal apa ya? Lampu, simpan. Nah, jadi dia langsung simpen nih. Sini lampu. Coba aja merek. Kita pilih. Kita ini dulu nih. Kategorinya kalau 1 itu dia HP. Kalau 2 itu dia laptop. Terus 3 itu kalau nggak salah mesin cuci. 4 nih bebas apa itu pokoknya. Coba misalnya 1 akan nambahin HP, misalnya HP Vivo udah. pokok Simpan. agak simpan data. Coba stop dulu. Ini kenapa nggak bisa disimpan, Mas? Oke, kita lanjut masuk ke data merek. Nah, di sini udah kelihatan nih yang sebelumnya kita udah input, ada Samsung, Apple, Xiaomi. Ini kalau 1 itu buat HP, 2 itu buat laptop, dan selanjutnya lagi 3, 4, 5 tuh buat lain-lain itu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini saya menambahkan akun untuk admin. Jadi di sini kita bisa logout. Kalau logout, kita akan balik ke menu. Nah, sini lagi. Oke, kita coba masuk sebagai kasir.
login berhasil. Nah ini menu utama apa kasir. Nah si kasir nanti dia bisa input transaksi penjualan. Nih misal nomor transaksinya 4 dan segala macamnya. Nanti dia misal tanggal sekarang pilih produk, kita lihat dulu dari database nya. Di sini ada produk, misal kita mau nambahin ya sini aja deh sini kita cari. Nah jadi dia langsung ketemu tuh harganya berapa, Datanya udah ada. kita coba jumlah belinya 1 aja. Nah dia otomatis tuh langsung total harganya langsung masuk ke sini. Coba kita mau beli satu lagi barang, misalnya ini Asus VivoBook, kita input lagi sini cari 2. nah langsung ketemu. Kita coba juga belinya 2 kalau kalahnya. Nah kita coba masukin uang bayar, berarti dia misalnya masukin uang bayarnya 100 juta misal, dia punya uang cash 100 juta. Nah dia nanti langsung tuh di sini kehitung kembaliannya berapa, sekitar berapa, 42 juta sekitar segitu ya. Oke, kita selesai dan siap transaksi berhasil. Oke. Nah nanti si kasir itu di akhir misalnya dia jaga shift nanti, kan dia bisa tuh ngeliat riwayat transaksinya yang udah transaksi. Ini yang transaksi sebelumnya. Coba kita pencet sini 4. Dari kan transaksi yang paling terbaru itu 4. Nah di sini kan cuma kelihatan nih total harganya doang nih. Kita nggak tahu dia beli apa aja sih emang. Nah kita bisa di sini nih lihat detail. Nah dilihat detail ini kita bisa ngeliat nih dia beli. Tadi dia beli Asus ROG 1 terus sama Asus VivoBook 2. Nah udah ketahuan nih total transaksinya segini. Oke kita balik ke sini. Nah sini juga bisa ngecek produk nih, misalnya si pembeli ada yang nanya ada produk ini nggak, produk tersedia Samsung nggak, HP Samsung misalnya nih si ini nyari Samsung. Nah ini langsung ketemu nih, kalau kelihatan nih ada 2 Samsung Galaxy ini gitu. Oke. Nah setelah itu bisa di sini juga kita tambahin menu akun, jadi dia bisa logout lagi, balik ke login transaksi, terus juga bisa keluar. Kalau keluar dia otomatis Langsung nutup. Program itu langsung nutup. Oke. Nah ini untuk database-nya. Tadi kan ini kan untuk database Transaksi apakah sudah tersimpan coba. Nah kita coba cek nih tadi di transaksi. Nah tadi 1 ini 4. Tadi 4 ya. Tadi transaksi nomor 4 tanggal sesuai ya. Jadi udah kesimpan tadi nih transaksi tadi. Sudah simpan dalam database. Nah, sudah tersimpan di dalam database di MySQL. Kita coba cek juga nih di transaksi detail. Nah langsung kelihatan nih ID transaksi nomor 4. Nah ini udah langsung terbaca masuk ke database. Jadi mungkin cukup sekian dari project kami di sini juga, karena sudah semua tuh masuk di sini semua ya kategori. Kita coba cek dulu deh. Kategori ada, Sudah saling terhubung. merek juga masuk sini langsung. Tadi yang tambahin juga pengguna. Ini database pengguna. Produk tadi juga udah ya. Udah. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, penjelasan dari project kelompok kami, yaitu Electronic Shop, sistem manajemen toko elektronik berbasis Java Swing dan MySQL. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.